Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi dua kabar yang ditunggu-tunggu oleh guru honorer terkait jadwal pemilihan formasi tahap ketiga dan alasan guru honorer ikut tahap ketiga. Jadi di sini ada dua info yang sangat dinantikan pastinya oleh guru honorer. Apa sih alasan guru honorer ikut tahap ketiga dan jadwal pemilihan formasi tahap 3 apakah sudah ada atau belum? Itu dua info ya. Namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, bagi rekan-rekan guru honorer ataupun ASN yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari kami. Dan terkhusus buat rekan-rekan subscriber Abil Maiwa Channel, bahwasanya kami akan mengadakan giveaway ketika channel ini sudah menembus 100.000 subscriber. Jadi Bapak Ibu silakan dukung terus channel ini menjadi salah satu channel terbaik di Indonesia untuk kategori info dan tunjangan guru P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja cek informasinya. Nah, di sini perlu teman-teman pahami ini untuk informasi detail Bapak Ibu ya terkait pendaftaran P3K guru tahap ketiga tahun 2022. Jadi di sini kami sudah sediakan tahapan dan lini masa kegiatan rekrutmen CASN 2022. Ini tentunya kabar yang sangat penting buat rekan-rekan guru karena ketika jadwal resmi sudah keluar itu kemungkinan besar tidak akan terlalu jauh berbeda dengan lini masa kegiatan rekrutmen CASN 2022 seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini lini masanya ada banyak Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah finalisasi data kebutuhan CASN, itu terjadi pada bulan Maret kemarin. Bulan Maret tahun 2022. Nah, jadi pada bulan Maret tahun 2022 Bapak Ibu ya, itu ada finalisasi. Itu ada finalisasi data kebutuhan CASN di seluruh Indonesia. Nah, kemudian masuk di bulan Maret sampai April itu ada pembukaan e-formasi. Ini masih di tingkat Panselnas Bapak Ibu ya, untuk pembukaan e-formasi seperti itu. Belum menyentuh guru honorer secara mandiri ya. Jadi pembukaan e-formasi masih ada di tingkat Kemendikbud dan tingkat Panselnas. Itu dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April tahun 2022. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk validasi usulan formasi itu nantinya dilaksanakan di bulan ini. Bulan ini tahun 2022 nantinya itu akan ada validasi usulan formasi. Nah, jadi nantinya itu formasi itu akan diusulkan oleh Pemda dan akan divalidasi juga oleh Kemdikbud dan Pansel. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya bulan Mei itu ada usulan formasi sih sebenarnya. Kemudian nantinya di bulan Juni, bulan depan Bapak Ibu, sekarang kan sudah bulan Mei, nantinya bulan depan Juni 2022 itu akan ada penetapan kebutuhan. Ada penetapan kebutuhan formasi secara resmi, meskipun di media bahkan Kemendikbud sudah menyatakan bahwasanya Kemendikbud menyediakan 758.000 ya. Pemerintah menyediakan 758.000 formasi untuk tahun 2022 ditambah dengan sisa formasi di tahun 2021 seperti itu ya. Jadi nantinya resminya itu untuk penetapan kebutuhan formasi itu sekitar bulan 7 ya. Penyampaian formasi KL ke Pemda itu bulan Juni Bapak Ibu ya. Kemudian integrasi data kebutuhan dengan SSCASN juga itu bulan Juni. Jadi nantinya ada integrasi data kebutuhan, ada sinkronisasi data dengan data di SSCASN, itu nantinya dilaksanakan pada bulan Juni. Dan penyampaian formasi KL dan Pemda itu dilaksanakan juga pada bulan Juni. Jadi ada 3 agenda ya di bulan Juni Bapak Ibu ya. Penetapan kebutuhan, penyampaian formasi, dan integrasi data kebutuhan dengan SSCASN. Nah, kemungkinan besar Bapak Ibu, ini 3 poin yang dinanti-nantikan guru honorer, yaitu adalah pengumuman seleksi bulan Juli. Kemungkinan Bapak Ibu ya, kalau tidak berubah atau
tidak diundur atau tidak dimajukan, pengumuman seleksi kemungkinan besar ya menurut prediksi kami itu bulan Juli Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pendaftaran SSCA SMBKN itu juga dilaksanakan di bulan Juli, Agustus, September ya, sekitaran begitu Bapak Ibu ya. Dan untuk pelaksanaan seleksi itu juga dilaksanakan di bulan Juli, Agustus, September, Oktober Bapak Ibu ya. Karena kalau lewat daripada itu, kalau tidak dilaksanakan di di sekitaran bulan Juli, Oktober, di bulan Juli, September, Oktober untuk pengumuman pendaftaran SSC, ASN dan pelaksanaan seleksi, maka seleksi tahun 2022 bisa saja lompat lagi ke 2023 Bapak Ibu ya. Ini yang harus diperhatikan bahwa lini masa ini sebenarnya benar Bapak Ibu ya. Lini masa jadwal rekrutmen CSN ini. Oke, sekarang kita coba lanjut ke informasi penting kedua. Apa alasan Bapak Ibu ikut di tahap ketiga? Nah, jadi di sini kami sampaikan ini 3 nilai plus P3K tahap ketiga tahun 2022 untuk guru honorer. Peluang bagian tidak lolos di tahap 1 dan 2. Jadi di sini inilah yang menjadi alasan Bapak Ibu harus ikut di tahap 3 nantinya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya. Kita langsung pada pelaksanaan P3K guru tahap ketiga tahun 2022 ini cukup memprioritaskan guru honorer yang belum mendapatkan formasi dan tidak lolos di tahap 1 dan 2. Nah, jadi nantinya di P3 guru tahap 2, jadi nantinya pada pelaksanaan P3K guru tahap ketiga tahun 2022 ini itu nantinya cukup memprioritaskan guru honorer Bapak Ibu ya yang belum mendapatkan formasi dan tentunya tidak lolos di tahap 1 dan 2. Akan tetapi perlu diketahui pada P3K guru tahap ketiga ini justru terdapat nilai plus bagi guru honorer. Nah, jadi ada nilai plus ya bagi guru honorer. Hal tersebut berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwasanya seleksi kompetensi P3K tahap ketiga akan tetap dilaksanakan. Nah, jadi intinya seleksi kompetensi tahap ketiga itu akan tetap dilaksanakan dan ini menjadi nilai plus bagi guru honorer seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan pada pasal 27 yang ada di peraturan tersebut dapat diketahui nilai plus yang bisa didapatkan guru honorer dalam menjadi ASN P3K seperti itu ya. Di sini kita bisa cek bersama. Hal pertama yang perlu diketahui yaitu untuk mendaftar di seleksi P3K tahap ketiga itu terdapat kriteria pelamar Bapak Ibu ya. Yang pertama, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2 dan guru swasta yang terdapat di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 dan lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Nah, inilah nantinya kriteria pelamar yang ikut seleksi P3K tahap yang ketiga. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi salah satu nilai plusnya Bapak Ibu bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia Bapak Ibu ya untuk tahap ketiga nanti. Nah, di sini juga dikatakan tentunya hal tersebut menjadi kabar gembira ya. Jadi ini adalah semacam kabar gembira bagi guru ketika Anda mengikuti seleksi P3K tahap ketiga, maka salah satu nilai plus yang didapatkan yaitu bisa memilih sekolah dari seluruh wilayah Indonesia atau bisa memonitor kebutuhan formasi dari berbagai wilayah. Nah, seperti itu ya. Kedua, untuk nilai plus yang didapatkan pelamar P3K guru tahun 2022 yaitu nilai di mana P3K tahap ketiga ini terdapat keistimewaan bagi guru seperti bagi guru yang telah lolos passing grade. Nah, apa itu Bapak Ibu ya? Kita cek. Nah, di sini dikatakan hal tersebut dijelaskan dalam pasal 27 ayat 2 yaitu nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antaranya yaitu nilai seleksi 1, 2 dan 3. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa dipilih salah satu nilai terbaik nantinya di tahap ketiga ya. Apakah nilai kompetensi tahap 1, nilai kompetensi tahap 2. Ini tentunya menjadi kelebihan bagi guru yang lolos passing grade seperti itu.
Kemudian kita lanjut lagi. Di sini dikatakan lagi, perlu diketahui untuk nilai seleksi kompetensi 1 hanya dapat digunakan jika guru telah memenuhi nilai ambang batas. Nah, pada seleksi kompetensi ketiga, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Kemudian untuk nilai plus ketiga yaitu bahwa nanti akan ada tahap pemenuhan kebutuhan formasi P3K yang belum terpenuhi, yaitu optimalisasi formasi. Jadi Bapak Ibu, jika ingin masuk optimalisasi formasi, maka Bapak Ibu harus ikut seleksi tahap ketiga P3K. Oke. Mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.